keilmuan kepada kita, bisa menambah wawasan kita. Ya, sambil menunggu beliau, silakan kita saling ta'aruf dulu mungkin. Ahlan wa sahlan yang baru gabung. Assalamualaikum, kedengaran suara saya? Sini deh, lagi mulai phone ya, nanti Sorry. Assalamualaikum. Ustadz Ujang, feedback itu Ustadz. Ustadz Ujang, itu ya pakai 2 HP ya? Iya, terlalu dekat ini. Nah, itu saatnya dikecilin dulu, biar nggak feedback. Sudah. Ustadz Ujang dari mana nih? Domisili di mana? Udah saling kenal ya. Langsung aja Ustaz ke MC-nya, serahkan ke. Bentar. Ustadz Salnya udah hadir belum nih? Assalamualaikum. Oh udah ya udah. Baik. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan kepada Ustadz Sahal. Baik, selanjutnya untuk memulai saya serahkan ke MC yang insya Allah hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Fajur Rahman MA. Tafadhol Ustadz. Syukran Ustaz Afwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu khiratuhu min khalqihi ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa kashafa Allahu bihi al-gummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqinu min rabbih. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi واحشرنا في زمرته وأدخلنا جنة تحت لوائه واشفعنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد. Alhamdulillah, suatu kesyukuran, alhamdulillah bisa menjadi MC menemani Gurunda Ustaz Sahal, Rizallah. Beliau minta Ustaz jadi MC, siap. Ya. Kalau beliau yang meminta agak susah nolaknya ini. Ya, Masya Allah. Dan juga bisa bersilaturahim dengan teman-teman Arci. Insyaallah tidak panjang lebar, saya akan memulai dengan tilawatul Quran. Kemudian nanti langsung saya serahkan kajian ini kepada Ustadz dan gurunda kita, Ustadz Hafizahullah. Kita mulai dengan barakatul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allah khairum mimma بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأوه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah kita telah membuka dengan barakatul Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini ya jam'an marhuman wa jam'an mubarakan wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar insyaallah. Saya juga ikut menyimak nanti Gurunda menyampaikan materi ini Masya Allah tentang bahaya sihir pemurtadan. Dan ini kajian sangat luar biasa, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan ilmu dari beliau. Pada Ustaz Sahal, waktu yakum falyatafaddal mashkura wa majura. Masyaallah. Jazakallahu khairan ala timamik ya Syekhuna. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saya perkenalkan sedikit, ini adalah guru saya, ada Ustadz Muhammad Fajrul Rahman MA. Kalau teman-teman semua yang pernah lihat beliau di Markas Hijrah Indonesia, bahkan yang mau mengambil sanad Quran bisa langsung sama beliau, karena beliau menuntut ilmunya di negeri Sudan, ya, Universitas of Africa. Ya, ini Masya Allah ini. Alhamdulillah berkesempatan menemani saya di malam ini, Alhamdulillah. Oke, kepada semua para guru di RC yang saya muliakan, yang saya pun senantiasa terus berusaha mengambil ilmu-ilmu dari guru-guru semua. Kalau istilah kaidah fikihnya mengatakan idza wujidal ma batalat tayammum. Jadi kalau udah ditemukan air, batal tayamumnya. Harusnya bukan saya yang duduk di kesempatan yang mulia ini, mestinya adalah para guru yang menyampaikan hal ini. Tapi ala kulli hal semoga semua dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Mata masih bisa melihat dengan terang dan jelas, hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap, lidah masih bisa mengecap, tangan memegang, menjamah, kaki pun masih bisa melangkah. Ini nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Namun saya mau tanya semuanya dan kita juga renungkan bersama, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang sangat sederhana buat kita. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Kenapa? Karena Allah ingatkan kita dengan kalimat qalila ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ingatkan sedikit yang bersyukur, naudzubillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita mengawali pertemuan kita, perjumpaan kita, majelis ilmu ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat yang pantas terucap
dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang Maha Agung. Semoga kita semua dipertemukan oleh Rasulullah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya mendapat giliran di malam Kamis ini membahas tentang sihir pemurtadan. Ini luar biasa. Dan nanti di awal saya coba mengupas tuntas tentang apa itu sihir, ya, karena ada 5 cara ilmu sihir itu bisa terjadi. Ya, nanti insya Allah kita akan bicarakan panjang lebar tentang hal ini. Tapi sebelum hal itu kita bahas, saya ingin sampaikan kepada semua para guru yang ada di kesempatan mulia ini, kita semua dituntut untuk senantiasa menjaga izzah kita sesama muslim. Jangan sampai ada di sekitar kita, saudara kita, teman kita yang ikut berpindah agama dari Islam untuk menuju agama-agama kafir yang lainnya. Naudzubillah. Jangan sampai. Kenapa? Karena mengawali pembahasan ini, saya juga termasuk yang ikut turun langsung mendalami tentang bagaimana kasus-kasus pemurtadan yang ada. Karena alhamdulillah saya juga kaji, saya juga pelajari tentang Injil Barnabas, Injil Matius, terus Yohanes. Kalau kita tahu, ini buat gambaran teman-teman semua. Sebenarnya orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani di sana, mereka ini curang. Kenapa curang? Karena yang kita tahu, kalau kita pelajari lebih dalam tentang bagaimana Injil, ada namanya Injil Barnabas. Ini Injil Barnabas ini adalah Injil yang sebenarnya dia sampai sanadnya kepada Nabi Isa alaihi salam. Sampai sanadnya. Kalau ditelusuri, Injil Barnabas ini termasuk Injil yang sedikit sekali perubahannya. Ini masih banyak keaslian di dalamnya. Ini Injil Barnabas. Tapi yang menariknya adalah di kalangan umat kafir, Kristen, Nasrani, mereka tidak mengambil Injil Barnabas sebagai acuan mereka, sebagai panduan mereka. Kenapa? Inilah kecurangan mereka. Yang mereka lebih pilih adalah Matius dengan ayat-ayatnya Matius, terus Yohanes, terus banyak hal-hal yang nanti saya coba akan sampaikan. Kenapa bisa terjadi pemurtadan untuk orang-orang yang ada di agama Islam. Nih, coba sedikit ya, saya coba kasih isi ayat tentang yang ada di Injil. Ini surah Matius yang 28, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya nggak baca, nggak seperti baca ayat Quran ya, karena nih coba boleh dicatat. Ini awal mula sebuah tugas pemurtadan terjadi. Ini awal mulanya. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20, mereka mengatakan begini, isinya lebih kurang begini. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebenarnya di ayat yang 19 ini adalah ayat dari Tuhan kepada Yesus saat itu. Tapi mereka menganggap Yesus yang sudah menyuruh mereka. Pergilah, jadikanlah mereka nih semua orang-orang Islam. Target mereka kan orang-orang Islam. Ini untuk menjadi muridku, bahkan baptislah mereka. Sehingga ada sebuah kewajiban bagi mereka, pokoknya kalau gue ketemu kaum muslimin, kalau gue berhadapan orang-orang Islam, gue harus menjadikan mereka sebagai murid gue. Kalau bahasa kasar gitu. Ketika gue ketemu orang-orang Islam, mereka harus gue baptis. Jadi ini menjadi target sederhananya buat mereka adalah perintah yang sebenarnya Tuhan, agama mereka Tuhan yang turunkan kepada Yesus, tapi mereka menganggap Yesus yang perintahkan kepada mereka. Di ayat 20-nya,
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, ini sebagai informasi buat teman-teman semua bahwasanya apa sih yang mendasari mereka untuk mengajak umat Islam untuk keluar dari agama Islam? Ada hal yang sangat sederhana, saya catat ya. Jadi ternyata ini dinamakan sebagai tujuh gerakan salibis. 7 gerakan salibis untuk membaptis orang-orang Islam. Ada 7 gerakan salibis yang mereka luncurkan selama ini. Bahkan sampai detik ini mereka masih terus jalankan. Nah nanti kita akan bahas terkait sihir. Ada 7 gerakan. Yang pertama ada dimensi politik. Kita lihat mereka selalu ada di saat perpolitikan yang sangat luar biasa kita sedang tontonkan, mereka pun ada dan mereka ikut ambil alih bahwasanya ini peranan gue dan gue harus mengambil mereka. Salah satunya adalah untuk mereka baptis. Nah, dimensi sosial, coba kita lihat di setiap kejadian bencana, terus musibah-musibah yang terjadi, mereka turunnya mereka bukan hanya memberikan bantuan, tapi ada misi lain. Ini kita nggak bisa pungkiri. Dimensi budaya. Nah, yang keempat yang mereka luncurkan, yang mereka mainkan adalah dimensi sihir. Tahu nggak kenapa mereka mainkan dimensi sihir? Mereka mainkan dimensi sihir yang mereka jadikan sosok berhasilnya sihir yang mereka luncurkan. Mereka selalu membawa Roh Kudus. Kalau kita sering bilang Ruhul Kudus. Ruhul Kudus sebenarnya malaikat Jibril alaihi salam. Yang kita tahu malaikat pembawa rahmat. Tapi mereka lupakan itu. Karena di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Di surah Al-Fatihah Allah udah wanti-wanti kita agar kita memohon kepada Allah tidak tergolong orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Allah murkai. Orang-orang yang sesat yang Allah gambarkan adalah kaum Nasrani. Kenapa? Mereka ini orang-orang yang nggak punya ilmu. Orang-orang yang nggak punya ilmu, makanya disebut sebagai orang-orang yang sesat. Nah, mereka percaya bahwasanya Roh Kudus ini penggantinya Yesus yang setelah disalib. Yang kita tahu bagaimana kisahnya, bahkan banyak penyelewengan cerita yang akhirnya masyarakat terbawa dengan cerita-cerita palsunya. Nah, makanya dimensi sihir yang saat ini mereka terus gencar menyerang umat Islam sampai akhirnya banyak di antara kita yang tanpa kita sadari kita masuk di dalam perangkap-perangkap mereka, yakni sihir-sihir yang mereka luncurkan. Inilah peranan penting bagi kita kaum muslimin, bagi kita para peruqyah yang saat ini dipayungi oleh Asosiasi Ruqyah Syariah. Kita punya peranan yang penting, kita punya kesempatan berjihad melawan kaum Nasrani. Ketika mereka luncurkan peperangan mereka, kita lawan peperangan mereka. Kenapa? Karena perang ini akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Allah terus gambarkan, Allah ingatkan kita, Allah memberikan kita agar kita waspada dengan kalimat walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani nggak akan pernah ridho dengan kita hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti milah-milah mereka. Makanya dimensi sihir yang saat ini mereka terus luncurkan, mereka mainkan dengan begitu gencarnya kepada umat Islam. Bicara sihir, ini kita bicara sihir. Sihir ini ada 5 ilmu sihir yang kita tahu di dalam kitab-kitab para ulama-ulama soleh yang menuliskan tentang bagaimana sihir ini berlangsung. Ya, kalau kita tanya secara jujur diri kita, yang kita tahu adalah siapa sih biang kerok dari sihir ini terjadi? Siapa di balik ini? Dia adalah iblis laknatullah alaih.
Kita sering baca ayat surah Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Di kalimat selanjutnya kita pahami bahwasanya wa ma kafara Sulaiman. Mereka mengatakan Sulaiman ini kafir, tapi dibantah. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ini harus kita garis bawahi. Sesungguhnya para syaitan-syaitan yang kafir. Kenapa mereka disebut kafir? Yu'allimuna an-nasa sihr. Karena mereka mengajarkan sihir. Nah, buat kita semua yang kita pahami adalah orang-orang yang melakukan sihir, yang meluncurkan serangan-serangan sihir, ini yang kita harus tahu, mereka ini adalah kufrus sahir. Jadi mereka memang harus mengkufurkan diri mereka di hadapan Allah. Sehingga sihir ini akan mudah diluncurkan oleh mereka. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Yang pertama, kalau kita mau tahu ilmu sihir yang pertama, ya boleh teman-teman catat, boleh teman-teman simak baik-baik. Yang pertama adalah ada ilmu tanjim. Ya, ini nggak bisa kita pungkiri bersama. Ilmu tanjim adalah ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan ini dibagi dua. Ada at-taksir atau ilmu astrologi, ada at-taisir, ilmu astronomi. Oke? Bisa kita pahami bersama? Yang pertama, ilmu sihir ada 5. Ada 5 bagian. Yang pertama adalah ilmu tanjim. Tanjim ini adalah perbintangan. Perbintangan di sini ada 2 bagian. Pertama ada at-taksir. At-taksir ini adalah ilmu astrologi. Ada at-taisir. At-taisir ini ilmu astronomi. Nah, di dalam Islam ini harus kita terima sebuah keputusan ini. Kenapa? Karena ilmu astrologi ini termasuk yang haram di dalam Islam. Kenapa haram? Karena astrologi ini biasanya ilmu-ilmu sihir ini berkaitan dengan bintang-bintang tertentu. Astrologi ini berkaitan dengan ilmu perbintangan yang dikaitkan dengan bintang-bintang tertentu. Contoh orang-orang kita, wah lu lahirnya di bintang apa? Aquarius, wah berarti lu hari ini sial besok beruntung. Wah nanti dompet lu kempes besok, dompet lu keisi. Banyak kaum muslimin yang sudah terjebak dan bahkan menjadi pengikut-pengikutnya syaitan tanpa mereka sadari. Ternyata mereka terjebak di dalam ilmu tanjim ini. Ini yang pertama, ilmu perbintangan. Yang kedua, at-taisir adalah ilmu astronomi yang di dalam Islam ini ilmu yang dibolehkan. Ini halal. Kenapa halal? Karena kalau kita tahu ketika kita menunggu datangnya bulan Ramadan, kita menunggu datangnya Idul Fitri, di sini kita ada perhitungan hilal. Nah, hilal dibolehkan di dalam Islam. Ya, makanya ini menjadi sebuah landasan sederhana buat kita ketika kita sudah paham, oh ternyata ilmu perbintangan ini termasuk ilmu sihir ya. Nah, disinilah kita harus hati-hati, harus memberikan kepada kaum muslimin agar berhati-hati terhadap ilmu ini. Karena bisa membuat dia kepada kesyirikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ada ilmu harfi. Ilmu harfi adalah ilmu huruf hijaiyah yang diputus-putus. Yang diyakini memiliki khaddam-khaddam tertentu. Makanya nggak heran bagi kita para peruqyah yang sering menemukan tulisan-tulisan hijaiyah yang terputus-putus, bagi mereka orang-orang yang melakukan sihir ini masuk dalam kategori ilmu harfi, hijaiyah yang diputus-putus, yang dalam putusan-putusan huruf ini diyakini di setiap huruf ada khaddam-khaddam tertentu. Misalkan Indonesia sering menyebut nama Udin, misalkan Udin U berarti alif, terus dal, nun misalkan. Nah, alif ini huruf yang keberapa, terus dal ini huruf yang keberapa, nun ini huruf keberapa, nanti dihitung tuh, dibuat secara terputus, dan mereka membacakan mantranya, diyakini di setiap hurufnya ada khodam-khodamnya. Yang ketiga, yang pertama tadi ilmu tanjim, yang kedua ilmu harfi, yang ketiga ilmu bastu wa taksir. Ya.
Teman-teman semua yang mencatat, alhamdulillah. Ini buat sharing aja ya. Yang ketiga ilmu bastu wa taksir, yakni cara merangkai dan menulis ilmu harfi. Tadi saya sampaikan ilmu harfi adalah huruf hijaiyah yang diputus-putus, yang diyakini di setiap hurufnya ada khodam-khodam tertentu. Tapi untuk merangkai huruf ini, mengetahui makna dari huruf ini, ternyata masuk di bagian ilmu sihir yang ketiga, bastu wa taksir. Cara merangkainya seperti apa? Nah biasanya, coba deh. Biasanya, misalkan Udin, alif, dal, nun. Terus kemudian dia tambah alif, terus ditambah angka misalkan dia alif di angka ke-1, dal di angka, misalkan contoh di angka ke-10, nanti ke-1 ditambah simbol bintang 3, bintang 5, terus bintang 6, kan sering kita lihat ada bintang-bintang 6. Nah ini masuk dalam yang ilmu sihir yang ketiga, bastu wa taksir. Jadi yakni cara merangkai dan menulis ilmu harfi. Ini saya mau coba sebelum masuk dalam sihir pemurtadan, saya coba masuk dalam mengenal ilmu sihir. Nggak apa-apa Ustaz ya? Lanjut Ustaz. Lanjut, lanjut. Oke, yang keempat, yang kita tahu ada ilmu awfaq. Ilmu awfaq atau ilmu wafaq. Nah, kita sering temukan ini. Ilmu awfaq ini adalah merupakan penggabungan dari ilmu harfi dan ilmu bastu wa taksir, dan ditambah dengan simbol-simbol tertentu. Jadi penggabungan. Jadi akhirnya kita paham nih, oh ternyata Kenapa kok wafaq yang kita temukan ada alif hijaiyah, huruf hijaiyah, ada lambangnya. Ternyata di situ gabungan dari ilmu harfi, ilmu bastu wa taksir, kemudian di sini tergabung menjadi ilmu awfaq, ilmu wafaq. Sehingga ditambahlah simbol-simbol dan kita tahu, oh kenapa mereka merumuskan ini? Karena di dalamnya setiap huruf, ya, di setiap huruf ini nggak sembarangan huruf bagi mereka. Mereka tulisan satu huruf saja, jim. Coba pernah ada yang lihat nggak tulisan jim saja? Stiker-stiker kita sering lihat. Jim ini biasanya memiliki sebuah keyakinan bagi mereka yang mereka menuliskan huruf jim. Saya sering melihat jim ditaruh di motor, di stiker. Ketika saya tanya salah seorang, kenapa kok ente naruh stiker jim ini di sini? Karena ini penjaga. Ternyata ada di antara mereka meyakini bahwasanya jim ini ada khodam yang dia bisa menjaga itu. Menjaga benda-benda yang dia miliki. Nah, penggabungan ilmu ini masuk dalam ilmu awfaq. Masuk ilmu sihir yang kelima, yakni ilmu azzaim. Ilmu azzaim. Ilmu azzaim di sini adalah jamak dari azimatun. Ya, azimatun artinya mantra. Satu azimatun, kalau jamaknya azzaim, mantra-mantra. Mantra-mantra mereka sebenarnya bukan dengan bahasa Arab. Ini kita harus pahami. Mantra-mantra mereka yang mereka lontarkan sebenarnya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Suryaniyah, ya, yang sudah dimodifikasi. Jadi kita banyak orang-orang awam, kaum muslimin pada umumnya mengatakan, ih gila bahasa Arab bro, kenapa kok salah? Sebenarnya ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Suryaniyah yang dimodifikasi. Oke, 5 ilmu sihir yang saya sampaikan. Ini. Halo. Ya. Siap, Ustaz? Halo? Lanjut, Ustaz, lanjut. Oh, oke. Kirain manggilannya. Oke, lanjut ya. Nah, modifikasinya ini biasanya nih, jampian-jampian yang mereka tuliskan yang tadi saya sampaikan bahasa Suryaniyah yang dimodifikasi biasanya dengan, ini kita tahu, al-jaljalutiyah, al-bahrutiyah, kemudian at-tahlil, at-tahtiyah. Nih, ini kalau kita ketemu dukun, kemudian kita bilang, gue tahu nih lu pakai bahasa Suryaniyah yang al-bahrutiyah. Dia kaget tuh, wah lu tahu dari mana? Biasanya gitu.
Kenapa? Karena bagi mereka, hai gila gue kebongkar nih cara gue. Ini salah satu membongkar metode-metode tukang sihir yang sering kita saksikan bersama. Oke, kayak contoh di Indonesia biasanya buat pelet dengan semar mesem ya. Kalau ini orang-orang mereka biasanya dengan bahasa Suryaniyah yang dimodifikasi dengan al-jaljalutiyah, al-bahrutiyah, at-tahlil, at-tahtiyah. Tapi orang-orang kita biasanya contoh ketika dia mau bikin sihir, contoh sihirnya pelet misalkan. Pelet yakni dengan semar mesem, jaran goyang. Ya, makanya orang-orang yang nggak tahu kasih tahu. Ini semar mesem jaran goyang bukan lagu yang favorit, bukan, tapi ini adalah mantra, jampi-jampian yang dibaca untuk mengikat sebuah perasaan. Oke. Nih sampai hal ini sebelum kita masuk di dalam, ini gimana Zat? Modelnya mau kita ngobrol dulu apa lanjut? Tapi nyimak ya? Iya, boleh diskusi sama MC tadi, Zat. Oh siap. MC-nya lagi ngisi sebentar, lagi ngisi tasmi sebentar. Oke. Sebentar ya. Atau jika ada yang mau bertanya langsung, bagaimana, Zat? Enggak, saya mau sedikit sampaikan dulu. Kita pernah kedatangan tamu, guru kita semua, pakar ruqyah syariah, ada saya Sa'ad Said yang kita tahu. Saya pernah simak bagaimana penyampaian beliau terkait kesan yang beliau sampaikan ketika beliau ada di Indonesia. Nih, perlu kita tahu buat teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru ya. Kesan Syekh Said sangat luar biasa yang kita pun nggak menyangka beliau punya kesan sampai segitu. Beliau ketika sampai di Indonesia, beliau sempat sampaikan bahwasanya di Indonesia ini banyak pepohonan. Benar ya? Setuju, kita sepakati ya. Di Indonesia ini banyak pepohonan. Beda dengan di luar Indonesia. Kayak di Saudi aja yang banyak pohonan, salah satu tempatnya paling di Qasim atau di Taif, itu tempat-tempat yang kayak puncak. Tapi di Indonesia hampir di setiap tempat ini banyak pepohonan. Kita senang, oh pohon adem dong, sejuk dong. Tapi ternyata beliau memberikan sebuah komentar yang sangat luar biasa dan dalam sekali maknanya bagi kita semua. Beliau bilang biasanya kalau banyak pepohonan itu sering menggunakan tipe sihir. Ini sihir mu'allak namanya. Jadi sihir mu'allak ini sihir, media sihirnya yang nanti akan digantung di satu tempat, yakni di pohon, dicari pohon tersebut yang terkena dengan hembusan angin yang begitu kencang. Semakin dia terkena hembusan angin, maka semakin sakit korban sihir tersebut. Sihir mu'allak. Ya, semakin sakit dan semakin gak berdaya. Makanya di satu sisi kita senang banyak pepohonan di Indonesia karena menjadi sejuk, menjadi bisa memberikan, menghirup karbon dioksida yang ada di tubuh kita di saat siang hari, terus mengeluarkan oksigen di malam hari. Tapi Sa'ad Said beliau memberikan komentar bahwasanya ternyata dengan banyaknya pepohonan itu bisa dimanfaatkan sama tukang sihir dengan tipe sihir seperti sihir mu'allak. Ya. Ini buat penyampaian buat teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau juga pernah menafikan. Jadi beliau pernah menafikan bahwasanya kan biasanya di Indonesia nih kita sering lihat, misalkan saya lagi megang kopi, udah pada ngopi belum? Saya lagi megang kopi, terus gelas ini saya lempar, saya pecahin. Ada korban, ada target yang ada korban yang menjadi target sihir. Biasanya ketika gelas ini pecah, itu orangnya bisa mati. Orangnya bisa mati. Kenapa? Karena ada sihir yang dimainkan sama dia. Nah, Sa'ad Said, beliau menafikan bahwasanya ini kita paham dan kita sadari bersama bahwasanya proses sihir ini harus ada al-athar. Ada bekas-bekas, ada jejak-jejak yang kita ambil. Misalkan pakaian dalamnya, misalkan
jam tangan yang pernah kena keringatnya, semualah. Semua benda yang pernah kena keringat orang tersebut, ini akan dijadikan asar. Al-asar atau jejak sihir. Tapi yang dilakukan sama orang-orang di Indonesia nggak pakai asar itu. Nggak pakai jejak itu. Tapi bisa. Nah, saya Said pernah menafikan itu bahwasanya nggak mungkin. Tetap pasti ada asar. Tetap pasti ada jejak yang diambil. Kenapa nggak mungkin? Karena ada hal yang kita nggak tahu di antara mereka. Perjanjian apa yang mereka lakukan di hadapan di hadapan iblisnya, di hadapan setan-setannya. Itu yang kita nggak tahu. Nah, sihir-sihir pemurtadan yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana mereka meluncurkan sihirnya. Ini biasanya sihir-sihir pemurtadan itu biasa mereka mainkan dengan cara manfuh, ya. Jenis sihir manfuh. Manfuh ini tiupan, ya. Jadi saya banyak sekali ketemu kasus-kasus di lapangan bahwasanya dia korban kristenisasi. Cuman kena lewat YouTube. Kena lewat YouTube. Ada salah seorang, dia pelajar di kampus berbahasa Arab, kampus dari cabang Saudi di Jakarta. Dia Masya Allah, dia hafal Quran, dia hafal hadis-hadis sahih yang mulia. Dia juga fasih dalam berbahasa Arab, tapi kena sihir, menjadi korban sihir kristenisasi. Kenapa? Karena dia menarik ketika dia melihat sebuah tontonan di YouTube dengan judul lebih kurang judulnya terbongkarnya misionaris dengan pokoknya dia dengan cara-caranya lah. Intinya saya lupa judul lengkapnya. Tapi ketika dia lihat video itu, ketika dia buka judul itu, ada yang dia nggak sadari masuk ke dalam dirinya. Makanya yang tadi di awal saya sampaikan, kaum salibis, orang-orang kafir ini, mereka memainkan sihir yang mereka memuja-muja, yang mengagung-agungkan, bahkan menjadikan sesembahan Roh Kudus untuk memperkuat sihir-sihir mereka. Jadi nggak bisa kita pungkiri bersama bahwasanya lewat YouTube, lewat tontonan-tontonan yang terkesan ini memukau bagi kita, ternyata ada muatan-muatan sihir pemurtadan. Kayak gitu. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi gimana? Belum, masih lanjut. Ada yang mau antum sampaikan, Ustaz? Ya. Jadi bukan hanya sihir kristenisasi, pemurtadan, bukan, tapi Syiah pun melakukan itu. Pernah tahu nggak yang di Jakarta mungkin pernah tahu ada ICC, Islamic Cultural Center. Itu berseberahan tuh, seberang-seberangan sama Libya, tapi agak jauh dikit sih, tapi seberang-seberangan. Saya pernah diundang di tahun 2015 sama dosen Libya. Subhanallah, hampir 30 orang yang saat itu kena sihir siaisasi namanya. Ternyata orang-orang kafir di sana memang berusaha memerangi kaum muslimin dengan cara apapun. Nah, makanya jenis sihir yang mereka mainkan adalah manfuh, tiupan. Tiupan. Lewat apa? Asarnya lewat mana? Bisa lewat foto. Ya, makanya buat teman-teman, para guru, ya termasuk saya, yang ketika kita mau menampilkan foto kita di media sosial, jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, ya Allah, a'udzubika kalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hamu wa min kulli aini lama. Kita berdoa pada Allah perlindungan atas hasad yang ada di dalam hati orang-orang di sekitar kita yang kita nggak tahu, atau hasad kafir yang tanpa disadari dia bisa mainkan sihirnya kepada kita. Makanya umumnya sihir-sihir pemurtadan ini bisa masuk lewat manfuh, ya, tipe ya tiupan-tiupan. Seperti itu gambaran awal buat teman-teman semua, ya. Gimana? Yuk kita diskusi deh. Ya, Thayyib, jazakumullah khairan, Ustaz Hafizullah. Tadi izin sebentar Ustaz ya. Ada jamaah yang menyetorkan hafalan. Baik, dipersilakan untuk semua asatidz juga sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Setelah tadi
kita bersama-sama mendengarkan penjelasan Ustaz Sahal tentang bagaimana bahayanya sihir pemurtadan ini, juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam firman-Nya, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini sudah janji Allah, ya, apa yang Allah maktubkan dalam firman-Nya, ya, itu menjadi peringatan bagi kita semua. Maka silakan untuk jamaah semua, Ustaz Asatid yang ingin bertanya kepada Ustaz Sahal, mungkin langsung diaktifkan mikrofonnya, bertanya langsung ke beliau. Atau baiknya jangan tanya, ntar saya nggak bisa jawab. Ini para guru semua di sini. Aneh aja ngomong begini udah deket nih, udah geget. Ya, silakan ada yang mau naik atau mau menyampaikan masukan, Iya, saya juga silakan. Atau ada mengkoreksi apa yang saya Iya. sampaikan, mungkin banyak kesalahan. Ustaz, Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, langsung cuci piring ya. Muhammad Ihsan, Ustaz, dari Lampung Utara. Oh Allah, oh Akbar, ahlan. Ya lanjut. Ustaz, saya pernah ketika ketemu teman, dia itu mengatakan bahwa yang Al-Awfaq tadi, itu katanya diambil dari kitabnya Imam Ghazali. Apa benar, Ustaz? Ada kitab Al-Awfaq katanya. Katanya Imam Al-Ghazali yang apa namanya, yang menyusun gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan yang sering diajarkan di pondok, Ustaz. Kitab Syamsul Ma'arif. Kitab Syamsul Ma'arif itu juga kayak kalau saya pernah sekilas itu kayaknya juga banyak mengajarkan tentang sihir-sihir yang pakai apa namanya, yang sihir yang ketiga ya, yang pakai huruf-huruf Arab tadi itu. Iya. Mohon penjelasan tentang Al-Awfaq dan kitab Syamsul Ma'arif ini. Oke. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Luar biasa nih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sebenarnya tanpa disadari, sebenarnya mereka mengelak itu. Mereka mengelak ketika mereka bilang, ini ada di kitab Imam Ghazali. Tapi saya sendiri belum pernah menemukan di dalam kitab Imam Ghazali, atau para ustadz di sini pernah temukan di dalam kitab Imam Ghazali tentang ilmu wafak tersebut. Silakan dipaparkan. Kalau saya sendiri pun belum pernah menemukan bahwasanya tulisan Imam Ghazali yang memang mengajarkan hal ini. Kalau antum kayak Ustaz? Allahu a'lam. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua di dalam kitab Syamsul Ma'arif yang kita tahu, terus ada pengajaran tentang ilmu bastu wa taksir, cara menulis, dan diyakini bahwasanya ada khodamnya. Dan ini nggak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena ada di antara kita, ini kaum muslimin, banyak di antara kaum muslimin yang mereka belum tahu bahwasanya hal ini nggak boleh. Mereka nggak tahu. Tapi kebanyakan ketika kita kasih tahu, mereka membantah. Loh, ini kan ilmu putih. Bener nggak? Umumnya gitu. Oh, ini nggak boleh. Ini ilmu putih. Nah, ini harus kita sampaikan. Inilah tugas kita bersama. Makanya ketika dibilang, ya benar, ada kitab-kitab yang memang mengajarkan secara khusus tentang bagaimana huruf ilmu harfi, ilmu bastu wa taksir, bagaimana ilmu awfaq digabungkan sampai akhirnya dia bisa menuliskan sendiri, sampai akhirnya dia bisa merumuskan sendiri. Setiap orang yang datang dia tinggal kasih nih. Memang diajarkan. Tapi yang terjadi adalah kebodohan-kebodohan yang mereka lakukan. Yang mereka nggak pahami ini adalah bagian dari sihir. Nggak boleh. Mau kita bela seperti apapun bahwa sihir ini boleh, nggak boleh. Tetap sihir ini haram hukumnya. Bahkan bisa membuat kita kafir. Bahkan bisa membuat kita keluar dari agama Islam. Makanya konsep sihir tadi yang saya sampaikan di awal, kufru sahir. Jadi pelakunya ini harus kufur dulu. Sampai ada yang dia ketika sihirnya ini semakin hebat, semakin kuat, mereka harus mengkafirkan dulu Allah. Awalnya mungkin dia melakukan syirik aja. Dia cuma menyembah pohon keramat itu aja. Tapi ketika dia pengen sihirnya lebih kuat, dia hinakan Allah. Dia maki-maki Allah. Dia langsung mengkafirkan dirinya di hadapan Allah. Nah, ini sihirnya semakin kuat. Kenapa semakin kuat? Karena salah satu konsep sihir adalah kufru sahir. Jadi penyihirnya ini memang harus mengkufurkan dirinya dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait kitab Syamsul Ma'arif, benar kita nggak bisa pungkiri bersama, tapi tugas kita bersama untuk meluruskan
bahwasanya ini adalah bagian dari sihir. Baik. Insyaallah. Ya. Zid ya sih? Ustaz, di YouTube ada yang bertanya, Ustaz. Bagaimana ciri-ciri sihir pemurtadan, Ustaz? Ciri orang yang terkena sihir pemurtadan. Ciri-ciri orang yang kena sihir pemurtadan biasanya ketika dia dalam sholat atau dalam tidur, contohnya dalam tidur biasanya dia sering melihat sebuah keindahan dari agama-agama Nasrani. Contoh, saya pernah ketemu orang-orang yang saya pernah temukan, hampir kebanyakan kasusnya hadir lewat mimpi sosok Yesus. Hadir lewat mimpi sosok manusia yang mempesona, tapi yang dibawa adalah yang diletakkan di lehernya adalah kalung salib. Biasanya dia hadir lewat mimpi itu. Terus yang kedua, selalu tergambar di benaknya, di otaknya tentang bagaimana keindahan patung salib. Ya, kenapa? Karena di balik itu, kenapa saya bilang patung salib? Karena dimensi sihir yang mereka mainkan, selain mereka menjadikan Roh Kudus sebagai sesembahan mereka, selain mereka menjadikan Roh Kudus sebagai pengganti Tuhan mereka, sebagai pengganti Yesus, makanya mereka pengen hadirkan sebuah keindahan pandangan mata orang-orang yang kena sihir, bahwasanya gila indah banget nih, enak banget, kayaknya gue ngelihat itu tuh nyaman, tenang, tentram. Ngelihat tangan begini aja dia bilang, wah luar biasa nih, ini menenteramkan. Nah, ini salah satu orang yang kena sihir dari pemurtadan. Jadi di hatinya enggan untuk menyebut nama Allah, susah, atau mengingat nama Allah susah. Kenapa? Karena konsep mereka, ini kalau kita tahu bersama, pertama, lawan kata Islam apa? Jahiliyah. Lawan kata iman adalah kafir. Jadi orang-orang kafir ini akan terus senantiasa memerangi orang Islam, orang-orang beriman. Nah, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah bukti di mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Makanya orang-orang yang kena sihir pemurtadan, dia selalu terganggu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena dimensi yang mereka mainkan adalah mereka ingin melawan kalimat tauhid. Itu hakikatnya gitu. Ya, ini saya ulang. Dimensi yang mereka terapkan, yang ini masuk dalam 7 agenda salibis untuk menyerang umat Islam adalah mereka ingin melawan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Coba teman-teman semua, kita ucapkan bersama kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ulangi. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Kenapa? Ternyata kalau kita sadari bersama, di saat kita mengucapkan la ilaha illallah, Allah berikan buktinya bahwasanya Allah sayang sama kita yang beriman. Allah sayang sama kita yang beriman di saat kita mengucapkan la ilaha illallah. Di mana buktinya? La ilaha illallah ini nggak sampai kena kedua bibir kita. Coba ucapkan. La ilaha illallah. Nggak sampai kena kedua bibir. Kenapa? Agar ini mudah diucapkan di saat sakaratul maut. Allahu Akbar. Ya, itu jawaban dari saya. Ngopi dulu ya. Udah pada ngopi belum? Baik, ini tadi sudah antum jawab ya? Belum. Sebagai yang bahasa Suryani tadi banyak ulama bahkan kiai mempunyai banyak sandaran pesantren mengatakan bahwa bahasa Suryani adalah bahasa malaikat yang sangat mustajab. Oh. Ini ada sebuah pertanyaan. Gimana? Bahasa Suryani. Bahasa Suryani ya adalah bahasa malaikat yang sangat mustajab kalau dibaca. Ya, inilah tipu daya syaitan. Jadi mereka terus luncurkan tipu daya mereka. Bahwasanya bahasa Suryania ini yang dimodifikasi, ini bahasa malaikat yang sangat mustajab. Sadarilah, Al-Qur'anul Karim ini adalah yang sangat mustajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap hurufnya ada malaikat as-sakinah. Kenapa kita baca Quran kok tenang? Karena ada malaikat as-sakinah yang membuat hati kita jadi ya. Makanya saya bantah itu. Karena ini masuk dalam tipu daya mereka. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah. Apakah sihir pemurtadan ini ada masanya dan apakah korbannya menjadi murtad yang sesungguhnya?
dari YouTube Acep Lukman. Kalau ditanya apakah sihir pemurtadan ini ada masanya, dia akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Kenapa? Jadi kita harus pahami bersama semua perkara yang kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim, semua perkara yang kita temukan di dalam hadis-hadis sahih yang mulia, perkara ini akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Sehingga hal ini kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa tepis. Jangan semakin berkembang, nggak ada nih, mustahil sihir sekarang. Ini harus kita yakini bahwa sihir ada. Nah, sihir pemurtadan adalah agenda mereka untuk membawa umat Islam pada hakikatnya, walaupun kategori dia muslim, dilihat fisiknya muslim, tapi hatinya tidak lagi muslim, bahkan budaya-budayanya tidak lagi menjadi muslim. Ini akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Ya, masanya terus berlangsung. Karena ini menjadi agenda mereka. Karena Allah sudah ingatkan kita, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi perkara ini bahkan nanti ketika di akhir zaman, ya kan, di akhir zaman kan orang-orang Nasrani juga mereka mengatakan nanti Isa turun dan menjadi penyelamat kita semua. Makanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang di Masjid Aqsa sedang membangun Haikal Sulaiman. Ya, namanya Haikal Sulaiman. Nah, Haikal Sulaiman ini diyakini turunnya Isa alaihissalam berdiri dan mereka akan membantai umat Islam. Tapi yang sebenarnya nggak gitu. Kayak gitu ya. Ini kalau saya kupas tuntas tentang bagaimana Injil-Injil yang disampaikan kepada umat Kristen, umat kafir Nasrani, dengan Injil-Injil yang tadi saya sampaikan di Matius 28 ayat 19 sampai 20, ini kan sebuah perintah mereka siap perang kepada kita. Jadi mereka ingin mengambil orang-orang Islam, orang-orang yang ada di sekitarnya, saudaranya, temannya, walaupun dia muslim, ingin dijadikan sebagai muridnya, ingin dibaptis oleh mereka. Karena ini menjadi target-target mereka. Kayak gitu ya. Apa saja yang menjadi celah masuknya sihir pemurtadan, membuat mereka sukses melancarkan programnya. Jadi celah bagi mereka melakukan sihir pemurtadan untuk kita kaum muslimin banyak sekali celahnya. Celahnya di saat kita menyerang orang-orang kafir dengan semangat kita, tapi kita nggak membentengi diri. Ini hati-hati. Saya terakhir hampir 3 bulan yang lalu kalau nggak salah, ada Ustadz, saya nggak sebut namanya karena beliau dikenal, S1, S2, S3 di Madinah. Jurusannya ilmu hadis. Beliau kenceng soal Syiah. Beliau luar biasa soal Syiah. Tapi menariknya adalah kecolongan. Kecolongannya di mana? Karena ketika dia mau kembali membahas tentang kesesatan Syiah, dia jadi nggak bisa. Oh, enggak dong, Syiah kan begini. Dia kayak terkunci. Ketika dia mau menyampaikan tentang kesesatan Syiah, belakangan ini kata dia, kok saya nggak bisa? Ada apa? Tapi subhanallah ketika saya diundang ke rumah beliau, saya bantu ruqyah beliau, subhanallah ada jin dalam tubuhnya yang langsung berteriak, saya adalah pasukan orang-orang Syiah. Berhati-hatilah. Ternyata seorang ustadz yang kita tahu beliau keilmuan yang sangat luar biasa, S1, S2, S3 di Madinah, beliau hafal Quran, hafal ribuan hadis, bahkan hafalannya mungkin, tapi masih kecolongan. Kenapa? Karena yang kita lupa tanpa disadari adalah kita lalai dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi celah kita bisa masuk sihir pemurtadan. Kayak gitu. Baik. Adakah ciri yang bisa diamati pada orang Udah. yang terkena? Udah. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan, tafadhal untuk jamaah semua. Nyimak. Yang ingin bertanya langsung silahkan. Kalau nggak ada saya Ustadz Misbah, tafadhol. Oh,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara penanganan untuk korban-korban sihir permutatan, proses awal mendiagnosanya seperti gimana, dan langkah-langkah terapi apa saja yang dilakukan, karena memang kan ini kan enggak hal-hal yang subhatnya sangat tinggi seperti itu. Nah, itu cara penanganannya seperti gimana, mungkin bisa dijelaskan secara praktis. Cara penanganannya pertama kita ruqyah, kita bacakan ayat-ayat Quran, kita bacakan ayat-ayat Quran dan niatkan untuk ruqyah, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian ayat kursi. Ini kalau kita baca ayat kursi, kalau kita pahami bagaimana makna ayat kursi, kalau kita pahami lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai tauhid yang di dalam surah Al-Baqarah 255 itu ayat kursi. Ini ternyata kalau bagi mereka yang korban sihir pemurtadan, tatkala ada ayat-ayat yang berkaitan tentang nilai-nilai tauhid, itu langsung kegedor, kalau bahasa kitanya langsung punya reaksi yang berbeda. Biasa langsung gitu, umumnya gitu. Karena penekanan bagi mereka ketika mendapatkan tugas untuk memurtadkan kaum muslimin adalah menghilangkan nilai tauhid di dalam dirinya. Sehingga ketika kita masukkan nilai tauhid, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu langsung nggak nyaman. Nah, ketika itu terus kita bacakan ayat-ayat Quran sehingga kita bisa tahu, ini saya mau sharing juga buat teman-teman semua supaya kita bisa melacak sihir. Ada buhul itu ada dua, ada buhul dakhili, ada buhul khariji. Jadi kalau kita mau tahu dia ada buhulnya di dalam tubuh, kita lakukan dengan terapi ruqyah, bacaan Quran, dan dia juga melakukan terapi Quran. Jadi mandiri Qurani. Jadi baca Quran terus di dalam dirinya karena ada buhul dakhili yang ada di dalam tubuhnya. Tapi kalau dia mau tahu bagaimana buhul yang ada di khariji, di luar tubuhnya, itu bisa dia diajak keliling, keluar rumah, dalam rumah, bacakan ayat-ayat Quran. Nanti ketika dia merasakan, sambil dia menelusuri, oh gue biasa jalur sini nih, ikut jalan terus. Setiap dia jalan baca ayat Quran, diniatkan, ya Allah, berikan perlindungan terbaik kepada hamba ya Allah. Terus nanti kedetek tuh, oh berarti ada buhul khariji yang ditemukan di situ. Nah, makanya untuk penanganannya selain tadi dibacakan ayat Quran, dengan kitanya dulu mantapkan bahwasanya akan nilai-nilai tauhid masuk meresap di dalam dirinya, nanti kita lihat reaksinya. Reaksinya biasanya itu heboh. Ya, reaksi heboh, terus juga umumnya ada yang langsung berteriak ya Ruhul Kudus, ya Ruhul Kudus. Saya sering ketemu kasus dia langsung dengan berteriak mudah ya Ruhul Kudus, ya Ruhul Kudus. Gitu. Karena itu udah meresap di dalam dirinya, berarti ada buhul-buhul ditemukan dakhili yang ada di dalam tubuh. Kayak gitu ya. Ada lagi nggak? Lagi tanya lagi saya beberapa kali nanganin nemu pasien seperti ini. Ya dibacakan ya sedikit reaksi, lumayan ada perkembangan, tapi juga kan pemahaman di keluarga juga harus dipahamkan. Iya tuh. Betul. Perlu berarti ya seperti itu. Betul. Karena terkadang yang saya temukan sih kebanyakan yang ahwat-ahwat itu beberapa kali muslimah itu lebih ke perangannya pribadi yang korban sihir ini, perangannya keras. Itu perangnya keras yang egonya tinggi, ya merasa lebih baik, merasa paling berperan di keluarga, itu seperti itu yang saya temukan di Anus. Ya umumnya orang-orang yang kena sihir pemurtadan biasanya di dalam mimpinya dia ketemu Yesus, ketika sholat dia kebayang Yesus, ketika dia sujud dia kebayang bagaimana salib di hadapannya. Tapi lebih ke arah situ sih. Kalau di luar itu bisa kita ketahui, boleh jadi ada jenis gangguan jin yang lainnya. Ya.
Oke, Ustaz Reza, Tafadhol mau tanya tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Udah lama enggak temu nih sama Ustaz Sahal nih, Masya Allah. FB lagi diserap juga lagi. Soal Ustaz, Ana mau bertanya secara politis terkait sihir pemurtadan. Kaitannya dengan misi misionaris dengan Freemasonry ya, karena kan betul. Kalau kita lihat sihir permurtadan ini juga secara struktural juga ada kaitan dengan Freemasonry dengan misionaris. Ini bagaimana Ustadz untuk kita melawannya kalau memang ini sihir pemurtadan secara struktural. Dan juga dalam pengobatan nih banyak ya, biasanya orang-orang misionaris dengan sosial ya, dengan kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, pengobatan massal dengan secara gratis atau dengan subsidi uang dan sebagainya, sehingga mereka tertarik untuk murtad secara massal. Nah, ini bagaimana tanggapan Ustadz terkait secara struktural sihir permurtadan dengan misionaris maupun Freemasonry? Iya benar. Benar sekali. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal Ustaz Reza Abu Bilal, tentang bagaimana tujuh langkah yang mereka sudah siapkan untuk memurtadkan umat Islam. Yang tadi juga saya sampaikan di awal tentang kenapa mereka melakukan pemurtadan, karena ada perintah di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, terkait Freemason, terkait bagaimana Rotary Club, coba deh buka Rotary Club, itu bagian-bagian dari Freemason. Freemason itu nanti pusatnya di Illuminati. Illuminati adalah anak buah Dajjal. Jadi mereka sengaja punya konsep, mereka sengaja punya misi untuk memurtadkan umat Islam, agar ketika banyak umat Islam yang murtad, ketika banyak kekacauan di muka bumi ini, ketika banyak huru-hara yang terjadi di muka bumi ini, banyak pembantaian, pembunuhan, cara ini adalah cara untuk mempercepat datangnya Dajjal ke muka bumi. Makanya mereka terus, makanya coba deh perhatikan. Orang-orang kafir sampai detik ini, mereka akan terus mainkan peranan-peranan mereka, tidak lagi dengan peranan-peranan kebaikan, tapi mereka udah mulai luncurkan perang-perang secara terang benderang. Tapi umat Islam masih banyak belum sadar itu. Makanya ketika ditanya bagaimana tanggapannya, ya benar adanya. Sejalan antara misionaris, antara Freemason. Karena biangnya adalah orang-orang Yahudi yang nanti akan melibatkan kaum Nasrani. Nah, mereka sebenarnya kalau kita lihat, kok Yahudi dan Nasrani selalu bergabung menyerang umat Islam. Pada hakikatnya yang kita tahu bahwasanya padahal mereka juga bermusuhan satu sama lainnya. Makanya Allah ingatkan di dalam surah Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Jadi yang murtad dari agama Allah, siapa? Silakan murtad, silakan keluar dari agama Allah. Allah nggak peduli. Kenapa? Famayyatillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbullah. Jadi Allah akan datangkan satu kaum yang dia mencintai Allah, Allah mencintainya, saling mencintai. Jadi ini sebuah penekanan bagi kita semua kaum muslimin yang masih sadar akan musuh-musuh yang di sekitar kita. Ternyata secara fisik mereka nggak mainkan, tapi ada sihir yang mereka terus luncurkan kepada kita. Karena ini menjadi agenda mereka dengan yang tadi saya sampaikan di awal, dimensi sihir yang mereka akan melibatkan Roh Kudus, yang mereka pun senantiasa memberikan pemujaannya, sesembahan terbaiknya untuk Roh Kudus, karena bagi mereka Roh Kudus sebenarnya akan menjadi penggantinya Yesus, yang dia termasuk yang tepat untuk menjadi Tuhan. Makanya di kalangan mereka aja udah ngaco sebenarnya. Ya ini banyak ada poin-poin tentang bagaimana Injil. Ini kalau saya bahas kupas tuntas tentang ini kan panjang banget nanti. Insya Allah bisa di lain kesempatan. Ya, ini pembuka aja.
Ya, ada lagi yang mau bertanya? Asatidzah dan jamaah yang dimuliakan Allah terkait tema kita malam hari ini. Ada lagi? Ustaz, bagaimana caranya Ruqyah dalam menyikapi marqi yang dikendalikan oleh jin dan jin tersebut mengikuti bacaan yang Ruqyah bacakan ma'ruf dan tajwidnya pun benar-benar fasih. Maaf kalau pertanyaan tidak sesuai tema. Syukran Ustaz. Bagaimana menyikapi ini ada pertanyaan yang di luar tema. Bagaimana caranya peruqyah menyikapi marqi yang dikendalikan oleh jin dan jin tersebut mengikuti bacaan peruqyah yang peruqyah bacakan. Makhraj dan tajwidnya pun benar-benar fasih. Saya ingin sampaikan bahwasanya lagi-lagi tanpa disadari mereka ini sedang memberikan tipu dayanya. Bagaimana sikap kita terus fokus tentang apa yang kita bacakan. Kalau bisa ketika kita membaca kemudian kita sambil meresapi di dalam diri kita makna-makna ayat yang kita baca. Kalau saya keseringan begitu. Kalau saya sering ketemu kasus-kasus seperti ini, kita terus fokus baca. Kita sampaikan, ya Allah, dengan izinmu, dengan pertolonganmu, nanti jin ini juga akan terkecoh sebenarnya. Jin ini juga akan kalah. Karena hakikatnya mereka sedang memberikan tipu dayanya seakan-akan mereka kuat. Padahal Allah juga ingatkan di dalam surah Fussilat ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala alladziina kafaru, dan ketika orang-orang kafir, jin-jin kafir dibacakan ayat Quran, mereka akan mengatakan la tasma'u li hadzal Quran, jangan dengerin Quran yang lagi dibacakan ini. Wal ghaufi, mereka akan senantiasa membuat hiruk pikuk di dalamnya, la'allakum taghlibun, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi terus saja fokus dengan apa yang kita bacakan dan niatkan kembali kita ini tujuannya untuk apa. Sambil memantapkan tentang apa yang kita baca dan kita masukkan dengan nilai-nilai tauhid dari apa yang kita baca. Batasan jin. Apakah pemikiran liberal termasuk bagian dari sihir pemurtadan juga? Nih, ini ketika ada pertanyaan tentang liberal. Liberal itu juga masuk dari sebuah pemahaman yang kita tahu dulu, ada namanya kaum Mu'tazilah. Ya, tahu nggak kaum Mu'tazilah itu apa? Siapa yang memulai melancarkan atau menyebarkan faham-faham Mu'tazilah? Faham-faham Mu'tazilah awal mula disebarkan sama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya dari Hasan al-Basri. Wasil bin Atha ini orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena punya hobinya unik. Nih teman-teman, kalau saya tanya, hobinya apa? Masing-masing jawab paling hobinya main futsal, hobinya baca buku. Wasil bin Atha punya hobi beda dari itu semua. Kenapa? Karena dia punya hobi, dia menyewa perpustakaan. 1 bulan disewa perpustakaan, nggak boleh ada satu orang yang masuk ke dalam perpustakaan itu, khusus dia. Saking pinternya. Nah, makanya dalam hal ini, orang-orang Mu'tazilah yang kita tahu sekarang adalah liberal, sampai Wasil bin Atha matinya aja ketipan buku yang dia baca. Sampai begitu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, utu zakaan walam yutu zakaan. Orang-orang liberal, orang-orang kaum Mu'tazilah, mereka ini diberikan kecerdasan di otaknya, walam yutu zakaan, tapi mereka nggak diberikan kejernihan di dalam hatinya. Apakah mereka ikut bagian dalam sihir pemurtadan? Iya. Mereka ingin membuat orang-orang di sekitar mereka fisiknya adalah muslim tapi otaknya kafir. Dia menolak bagaimana Al-Qur'anul Karim karena bagi mereka logika dulu nih. Maka ini kan pelajaran dasar kita dulu, ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau akli udah menguasai, nakli nggak masuk, kita buang. Gitu. Makanya orang-orang seperti itu ini masuk tanpa disadari bagian dari pasukan-pasukan misionaris yang dia ingin mengajak umat Islam mengikuti milah-milah Yahudi dan Nasrani. Oke. Apa nih? Mau tanya sampai mana saja batasan jin terhadap manusia? Batasan jin dan manusia, batasannya, jadi ketika Allah izinkan iblis. Jadi kalau kita tahu iblis itu kan adalah bangsa jin.
Di dalam surah Al-Kahfi ayat 51 Allah sampaikan bahwasanya iblis ini bagian dari bangsa jin. Kana minal jin. Nah, ketika Allah sudah izinkan iblis turun untuk mengajak manusia, umat manusia mengikuti dia sampai nanti dia di neraka jahanam mendapatkan teman-temannya, iblis nggak sendirian. Nah, atas izin itu sebenarnya kalau kita mau tahu batasan jin ini nggak punya batas waktu dan ruang. Bedanya jin dengan manusia, jin nggak punya batas waktu dan ruang. Makanya dia bisa aja dengan sekejap terbang sampai ke beberapa tempat. Karena memang jin nggak ada batas waktu dan ruang. Tapi yang perlu kita pahami sebuah kaidah, ketika ada jin masuk ke dalam tubuh manusia, ini ada jin masuk ke dalam tubuh manusia, maka yang berlangsung adalah hukum manusia. Ya, saya ulangin, ketika ada jin masuk ke dalam tubuh manusia, yang akan berlangsung adalah hukum manusia. Kenapa? Karena dia sudah di dalam tubuh manusia, dia harus siap terima resiko hukum manusia sedang berlaku. Digampar sakit kena gampar, dicubit sakit kena cubit. Tapi ketika jin di luar tubuh manusia, yang berlangsung adalah hukumnya para jin. Ketika manusia tangkap, nggak bisa tangkap. Nggak ada. Jadi nggak bisa di luar kaidahnya itu. Tangkap terus dimasukin ke botol. Ngapa nyari botol? Cari aja galon yang gedean dikit kan. Kuntil biang masuk, kuntilanak masuk, pocong masuk. Kayak gitu. Nah, oke. Mas Tamir? Apakah sihir pemurtadan juga menggunakan buhul? Apakah sihir pemurtadan juga menggunakan buhul? Bisa jadi. Umumnya dia banyak menggunakan. Kalau dia punya target yang berpengaruh, misalkan seorang yang berpengaruh, itu ada buhul-buhulnya. Saya nggak bisa sebut nama orang itu karena orang itu udah meninggal dunia. Kalau saya sebut dikenal. Dan dia termasuk terkena sihir pemurtadan yang akhirnya dia sudah kasat mata di depan kita, dia murtad. Ada salah seorang yang tanpa disadari ada buhul-buhul juga di dalamnya. Yang mau tahu namanya nanti bisa WA langsung sama saya. Banyak nih. Makanya tadi saya bilang buhul itu ada buhul dakhili, ada khariji. Umumnya sihir pemurtadan itu buhulnya buhul dalam. Ya, itu bisa dilakukan dengan rutin dengan cara terapi ruqyah mandiri Qur'ani. Terus banyakin baca Quran. Tahun 1990 saya bersama masyarakat kristenisasi di Kalipare, Selatan, bisa tenang akidah yang aku sehingga dengan bantuan bagaimana mensimpulkan pemekaran bagi saya atau dalam saya pemekaran yang benar kira atau pemekaran saya. Ini luar biasa nih. Ada sebuah pertanyaan. Tahun 1989 sampai 1990 saya bersama aktivis Islam lainnya menangani perbendungan dan rehabilitasi masyarakat yang terkena kristenisasi di Kalipare, Malang Selatan. Rata-rata masyarakat bisa terkena pemurtadan karena akidah yang rapuh sehingga dengan bantuan material beasiswa saja masyarakat kita sudah goyah. Bagaimana mensinkronkan pembekalan ruqyah? Ini luar biasa. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan bagaimana mensinkronkan ruqyah kepada masyarakat untuk membentengi dari pemurtadan, gampang sekali. Fahami mereka dengan tauhid. Karena yang mereka lawan adalah tauhid. Kita sampaikan bagaimana qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas saja udah membantah sebuah kebenaran yang mereka sampaikan tentang bagaimana Trinitas. Ada Tuhan Ayah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ini udah terbantahkan di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, untuk mensinkronkannya, fahami masyarakat kita dengan tauhid, bimbing mereka dan ajarkan mereka bagaimana cara melindungi diri dengan ayat-ayat ruqyah yang memang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nih pertanyaan banyak, tapi bisa kita saya wanis. Ya, no. Ya, tadi sudah dijawab Ustaz ya. Kemudian
juga masuk ke dalam mimpi seseorang Ustaz. Karena pernah lihat di YouTube orang yang sering bermimpi ditemuin makhluk putih terus murtad. Betul. Ya, nah. Saya pernah ketemu orang terakhir tahun lalu, wanita ini keturunan Cina, dia Katolik. Dia wanita seusia 37 tahun. Waktu telepon saya ngajakin malam itu ketemu sama saya. Dia bilang, bro," dia manggil saya bro karena dia nggak tahu ini saya. Dia bilang, "Bro, bisa nggak lu ketemuan malam ini sama gue?" "Di mana?" "Jakarta." "Di mana?" "Kemang." Akhirnya saya membesarkan diri. "Oke, Kemang di mana? Bar mana yang gue nggak tahu? Lu cari, gue ikut." Saya gitu. "Gue mau ngobrol nih, gue Katolik, gue pengajar Alkitab." "Ya udah, lu cari tempat deh." Akhirnya beberapa tempat top di Kemang saya sebutkan, dia kaget. "Ya udah, ketemu di situ." Ketemu sambil ngopi. Dari jam 8 sampai dia ngebongkar semua, sampai dia ngebongkar dan dia menceritakan tentang yang dia alami semasa dia Katolik. Dia Katolik waktu itu. Dia ngobrol panjang lebar dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Kebayang kan ngobrol apaan kan? Wah, ngalor ngidul dah ngobrolnya panjang lebar. Sampai akhirnya saya cuma sampaikan sama orang itu, saya panggil Ci, lu ngobrol panjang lebar tentang Alkitab yang lu sampein. Lu jujur, lu nggak pernah pakai kan Injil Barnabas? Dia bilang, "Loh, kok lu tahu?" "Ya gue tahu. Karena sebenarnya Injil Barnabas ini Injil yang mendekati kebenaran. Karena memang nyampe, sanadnya itu nyampe. Tapi mereka nggak mau gunakan Injil Barnabas." Akhirnya saya cuma bilang gini, gue Muslim, di kitab suci gue, di Quran gue, Allah gue bilang, nih, lu dengerin ya, gue bilang ke lu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Quran gue, kitab suci gue nggak pernah ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Akhirnya dia kaget. Ternyata gara-gara kata-kata itu, dia bilang, "Gila nih kata-kata bikin gue galau." Lu ulangin kata-kata itu. Saya ulangin lagi, kitab suci gue, Quran gue nggak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Akhirnya dari kata-kata itu akhirnya dia mulai galau dan lain-lain. Subuh jam 3 dia pulang, subuh dia nelpon lagi, "Bro, temenin gue bro, gue mau ketemu subuh ini." Ya udah. Akhirnya aneh langsung datengin ketemuan lagi sama tuh perempuan. Pakaiannya juga masih kebuka, ini masih ngablak, pokoknya pakaiannya masih sekwilda sekitar wilayah dada, terus bupati buka paha tinggi-tinggi. Saya cuek, saya nggak peduli lah. Akhirnya ketika saya temukan, akhirnya di dalam mobilnya, "Bro, gue ada sarung, gue bawa buat penutup badan gue, terus mau ngapain? Anterin gue yuk, cari masjid." "Mau ngapain?" "Gue gara-gara ucapan itu, gue terganggu tuh. Lu bilang Quran lu nggak ada keraguan." Benar, itu benar. Dan kenapa ketika gue memperdalam Injil lebih dalam, justru semakin ragu di hati gue. Nah, berarti di situ ada hidayah. Nah, makanya salah satu, dan di pagi itu dia saya bimbing ucapkan 2 kali syahadat. Akhirnya ada 50 orang yang akhirnya ngikut sama dia karena dia pengajar Alkitab selama hampir 10 tahun. Hampir ribuan jemaatnya. Tapi ketika kita goyahkan pandangan mereka dengan kalimat itu, ini luar biasa. Makanya cara-cara mereka, kita juga mainkan cara-cara kita. Kayak gitu ya. Yang ngantuk pesan kopi Bang Sarah. Wah, betul deh. Ngopi ya. Baik. Kayak udah selesai. Udah ya. Tim satu. Iya. 5 menit lagi selanjutnya info Mas, terus closing statement, kesimpulan, doa dan penutup. Nah. Oke, 5 menit lagi. Silakan untuk jamaah semuanya yang ingin bertanya pada Ustaz Sahal, masih ada waktu 5 menit lagi. Kemudian kita closing statement, kesimpulan, dan kita akhiri dengan doa. Nah, betul. Ya, mungkin ini Ustaz ya, sedikit tadi menambahkan apa yang antum sampaikan. Memang pentingnya saya tidak dalam kapasitas sebagai peruqyah, tapi saya memberikan masukan dari segi syariah. Nah, saja kan ruqyah ini salah satu disiplin ilmu yang ada di dalam syariah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang pentingnya para peruqyah juga khususnya untuk mempelajari kitab-kitab tauhid. Kitab-kitab tauhid yang dituliskan oleh para ulama kita, karena selain dia menghafalkan ayat-ayat ruqyah, kitab-kitab tauhid ini yang memudahkan mereka itu
memetakan masalah-masalah yang ada. Ya, termasuk juga masalah-masalah ruqyah, pemurtadan ini kan tidak jauh dari prinsip tauhid, Ustaz ya. Maka itu penting juga dibuat ya Ustaz ya. Kemudian ada pembinaan khusus tadi, itu bagus sekali sehingga jamaah-jamaah yang sudah diruqyah ada maintenance ya Ustaz ya, ada ke depan ada pembinaannya sehingga mereka bisa terus diperbaiki dari segi tazkiyatun nafasnya gitu Ustaz ya. Ya sambil saya menambahkan, silakan jika ada yang bertanya, masih ada waktu sambil menunggu. Kemudian yang kedua masalah tadi Yahud wa Nasara ya. Kan kalau kita baca dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala khususnya di surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, di situ kan sudah jelas kalau kita baca tafsirannya bahwasanya orang Yahudi dan Nasara ya itu sebenarnya yanharifu minal kitab, dia itu menyeleweng dari kitabnya, karena sebenarnya kitabnya itu ya menjelaskan apa yang juga dijelaskan oleh Al-Qur'an ya. Karena sesungguhnya banyak sekali penyimpangan, bahkan orang Yahudi dan Nasara sebenarnya dari kitabnya itu sudah mengajarkan bagaimana keislaman. Akan munculnya Nabi Muhammad, ya kan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, di situ dijelaskan juga di surah Al-Bayyinah. Maka hakikatnya ya Yahudi dan Nasara ini ya mereka menjadi umat yang disesatkan dan juga umat yang dimurkai dikarenakan ya penyimpangan mereka dari apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab sebelumnya. Ustaz, tidak ada pertanyaan pada masa ghaib ruqyah. Ini guru kita semua ini, Syekh Musdar, Masya Allah. Ahlan ya Syekhuna. Anak sering meruqyah korban pemurtadan Ustaz, dan anak pernah juga meruqyah seorang perempuan Chinese yang berproses sebagai muslim Asia. Alhamdulillah dia masuk Islam Ustaz. Ahlan, Ustaz. Ini bertanya apa nih? Statement. Baik, ada lagi Ustaz, ini sudah saya udah nggak bisa ngomong nih, ada Syekh Musdar bergabung, saya nggak bisa mengucapkan kata-kata. Pengalaman aja Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya. Memang saya juga ada satu kisah Ustaz. Jadi waktu itu di lembaga Ustaz Bakar Nasir, saya memegang unit pemuda dakwah, pemuda dan anak-anak muda remaja. Ada salah satu misionaris Ustaz, yang dia baru, ya antum pernah saya ceritakan, dan dia baru ketahuan bahwasanya dia misionaris setelah dia keluar dari AKL itu sendiri. Jadi dulu mereka ini memang sungguh, saya wallahu alam bagaimana strategi dia, tapi sungguh luar biasa permainannya. Bahkan dia dakwah seperti kita berdakwah Ustaz. Bahkan saya pernah membantu dia untuk membuat tablik akbar di Masjid Baitul Ihsan di Bank Indonesia. Tidak kelihatan sama sekali kalau dia misionaris Ustaz. Bahkan dia tinggal di Akal di sana jadi bantu-bantu DKM, tidak kelihatan dia memang mengatakan dia mu'alaf dan lain sebagainya. Ternyata setelah mereka dia keluar dan kembali ya kepada kehidupannya, akhirnya dia dilacak bahwasanya dia adalah misionaris yang memang datang untuk menjadi apa namanya colongan itu Ustaz Bakhtiar Nasir kecolongan ya dengan misionaris ini, Masya Allah. Ya, nih ada Ustaz kita nih, Ustaz Musdar, berbagi pengalaman buat kita semua. Beliau banyak menemukan kasus-kasus yang dulu waktu aktif di masa ghaib ruqyah masih eksis. Dia banyak melakukan ruqyah, bahkan ada juga perempuan Chinese, Masya Allah, ini luar biasa pengalaman. Saya yakin banyak teman-teman kita, para ustadz yang ada di kajian ilmu ini, yang banyak mengalami kasus-kasus pasien-pasien yang korban pemurtadan, sihir pemurtadan, yang akhirnya masing-masing juga punya cara-cara tersendiri. Baik Ustaz, untuk semuanya, karena waktunya sudah sampai di penghujung waktu yang memang sudah ditentukan oleh panitia, kita cukupkan Ustaz. Tadi ada info untuk humas, dan nanti setelah itu antum tutup dengan doa. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Sal sudah membersamai kami. Ya, seperti biasa untuk teman-teman yang bergabung di Zoom atau yang di live YouTube, saya infokan untuk kajian pekan depan, insya Allah pematerinya adalah Ustadz Imam Royani. Beliau ini adalah sekretaris DPP RC dengan tema
jangan minta ruqyah, benarkah? Ya, jadi tanda tanya. Ya, ini mungkin bagi kadang beberapa pasien yang hadir tuh masih ragu dengan apakah boleh atau tidaknya meminta ruqyah seperti itu. Selanjutnya kami pun tidak lupa untuk terus meminta kepada teman-teman sekalian untuk memberikan donasi dakwah media arsinya ke rekening nomor 71191603929, dan mudah-mudahan apa yang diinfakkan menjadi keberkahan buat kita semua. Itu info dari Humas Arsi. Tafadhal, kembalikan lagi ke MC. Ya, terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Saya juga banyak belajar dari kajian ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua, khususnya para asatidzah yang berkonsentrasi dalam bidang ruqyah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, ketakwaan, karena sesungguhnya ya ruqyah itu bentengnya adalah diri dia sendiri. Kalau ruqyahnya saya bentengnya tidak kuat, bagaimana mau membentengi umat? Ya, jadi mudah-mudahan dengan barakatul Quran, ya, mudawamatul Quran, senantiasa bersama Quran, mudah-mudahan menjadi keselamatan untuk para asatidzah semua yang menjadi benteng umat dalam menjaga umat dari pelencengan ataupun penyelewengan akidah. Ya, baik, kita tutup dengan doa. Fadhol. Ya baik, izin saya pimpin doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu ayyaj'ala hadza jam'ana jam'an marhuman wa maqbulan wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جهاء ولذنوبنا ممخصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Tabarakallah untuk semua jamaah dan asatidzah yang mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan semuanya. Mohon maaf jika ada kata salah ataupun perilaku yang tidak mengenakan di tengah-tengah jamaah, karena hostnya juga dadakan, mohon maaf. Saya cuma menemani Gurunda, sudah dipanggil, siap kayak gitu ya. Syukran, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insyaallah, jazakumullah khairan insyaallah. Materinya luar biasa, Ustaz. Oh, Ustaz Mukhtar. Insyaallah. Ya, insyaallah. Sudah. Nih. Kopi ayo, kopi Bang Sahal yang insyaallah. Doa kita kopi bareng nanti ya. Iya, kita kopi bareng. Baik, insyaallah, ana izin live ya. Assalamualaikum. Siap.